Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hoirunisa Al-Mutmainah NIM 034, kemudian Firda Nur Hafifah NIM 036, yang ketiga Mahardika Karunia Dewi NIM 040, yang keempat Saiful Rahman NIM 044, yang kelima Aris Cahya Al-Farabi NIM 054. Nah, kita akan membahas tentang dekomposisi QR. Yang pertama itu motivasinya. Itu ada teorema menjelaskan tentang jika A adalah suatu matrik berukuran M kali N dengan vektor-vektor kolom yang berbebas linier, maka A dapat difaktorkan atau didekomposisikan sebagai A sama dengan QR. Dengan Q adalah matrik berukuran M kali N dengan vektor-vektor kolom yang saling ortonormal, di mana Q transpose Q adalah I. Sedangkan R adalah matriks segitiga atas berukuran N kali N yang memiliki inverse. Kemudian, berdasarkan teorema tersebut, yakni jika Q transpose Q adalah I, maka Q transpose A sama dengan Q transpose QR sama dengan IR sama dengan R. Nah, berdasarkan dari teorema ruang vektor tak nol yang selalu memiliki basis ortonormal, maka bisa diperoleh matrik Q dari proses Gram-Schmidt matrik A. Misalkan U1, U2 sama dengan UN merupakan vektor kolom dari matrik A dan merupakan vektor kolom ortonormal dari Q. Jadi Q1, Q2 sama dengan Qn diperoleh dari menormalisasi vektor-vektor kolom matrik A dengan proses Gram-Schmidt dengan Q1 sama dengan U1 per panjang vektor U1. Perhatikan bentuk berikut. Proses dekomposisi QR. Misalkan matrik A yang beranggotakan U1, U2 sama dengan UN adalah vektor yang bebas linier, dan Q yang beranggotakan Q1, Q2 sama dengan Qn adalah matrik M kali N yang memiliki vektor kolom yang ortonormal. Maka menurut teorema koordinat relatif terhadap basis ortonormal, bahwa dapat dinyatakan dalam bentuk vektor-vektor sebagai berikut. Nah, vektor-vektor tersebut dapat dipisah dalam bentuk kombinasi linear sebagai berikut. Atau lebih ringkasnya sebagai A sama dengan QR. Nah, akan tetapi proses Gram-Schmidt ini menggariskan bahwa untuk J lebih dari atau sama dengan 2. Nah, vektor QJ ortogonal terhadap U1, U2 sama dengan UJ-1, sehingga semua entry yang terletak di bawah diagonal utama R adalah 0. Nah, ini terlihat ya, semua entry yang terletak di bawah diagonal utama R adalah 0. Nah, kan ada pertanyaan nih, mengapa matrik R berbentuk seperti matrik di atas? Nah, jawabannya itu karena pada sifat dari proses Gram-Schmidt itu sendiri, untuk J lebih sama dengan 2 berlaku hubungan yaitu QJ ortogonal terhadap ruang yang direntang oleh U1, U2 sama dengan UJ-1, sehingga pada matrik R untuk hasil kali dalam U2 dan Q1 sama dengan hasil kali dalam UN dan Q1 sama dengan hasil kali dalam UN dan Q2 sama dengan 0. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu contoh soal dekomposisi QR. Di sini ada contoh soal di mana mencari dekomposisi QR dari matriks A. Yang pertama, menentukan vektor-vektor kolom dari matriks A. Diperoleh U1 sama dengan 1, 1, 1, U2 sama dengan 0, 1, 1, dan U3 sama dengan 0, 0, 1. Kemudian, dilakukan proses Gram-Schmidt dan normalisasi sebagai berikut. Anggap saja V1 sama dengan U1 sama dengan 1, 1, 1. Kemudian mencari V2 dengan cara U2 dikurangi hasil kali dalam dari U2 V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali V1. Diperoleh hasil min 2/3, 1/3, 1/3. Kemudian mencari V3 dengan rumus U3 dikurangi hasil kali dalam dari U3 V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam dari U3 V2 dibagi panjang dari V2
kuadrat dikali V2 dan diperoleh hasil 0 min setengah setengah. Selanjutnya dilakukan normalisasi. Q1 sama dengan V1 dibagi panjang dari V1. Diperoleh hasilnya seperti berikut ini. 1/3, 1/3, 1/3. Q2 sama dengan V2 dibagi panjang dari V2. Diperoleh hasil min 2/6, 1/6, 1/6. Dan Q3 sama dengan V3 dibagi panjang V3. Diperoleh 0 min 1/2, 1/2. Diperoleh Q1, Q2, dan Q3. Yang mana Q1, Q2, dan Q3 merupakan vektor-vektor kolom dari matriks Q. Kemudian mencari matriks R. Matriks R berbentuk matriks segitiga atas. Jadi semua entry yang terletak di bawah diagonal utama R adalah 0. Matriks R pada baris pertama yaitu hasil kali dalam dari U1 Q1, U2 Q1, U3 Q1. Dan kemudian baris kedua di bawah diagonal utama R 0 dan kemudian hasil kali dalam dari U2 Q2, U3 Q2. Kemudian di bawah diagonal utama R 0 dan kemudian hasil kali dalam dari U3 Q3 dan diperoleh hasil seperti berikut ini. Kemudian dekomposisi QR dari A yaitu perkalian matriks Q dan matriks R yang menghasilkan matriks A. Jadi perkalian biasa baris dikali kolom yang hasilnya matriks A. Nah, kita itu ya membahas contoh latihan nomor 4. Dalam soal tentukan dekomposisi QR matriks berikut jika mungkin matriks A itu 1 0 1 0 1 2 2 1 0. Penyelesaiannya tadi sama ya kayak cara yang pas contoh soal itu. Pertama, vektor-vektor kolom A yaitu kolom U1 1 0 1, kolom U2 0 1 2 dan kolom U3 itu 2 1 0. Lalu dengan menerapkan proses Gram-Schmidt dengan rangkaian normalisasi seperti pada pertemuan sebelumnya didapatkan V1 sama dengan U1 sama dengan 1 0 1. Nah, V2 nya itu diperoleh dari U2 dikurangi hasil kali dalam U2 dan V1 per panjang vektor V1 dikali V1 dan hasilnya itu min 1 1 1. Nah, kemudian kita itu mencari V3. Nah, V3 itu diperoleh dari U3 dikurangi hasil kali dalam U3 dan V1 per panjang vektor V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3 dan V2 per panjang vektor V2 kuadrat dikali V2. Nah, hasilnya itu 2/3, 4/3 sama min 2/3. Lalu Q1 nya itu didapatkan dari V1 per V1 yaitu 1/2 0 dan 1/2. Nah, selanjutnya kita itu mencari Q2. Kalau Q2 itu diperoleh dari V2 per panjang vektor V2 yaitu hasilnya min 1/3, 1/3, 1/3. Yang terakhir itu Q3. Q3 itu diperoleh dari V3 per panjang vektor V3 dengan hasilnya itu 1/6, 2/6, min 1/6. Kemudian diperoleh matriks R itu sebagai berikut. Nah, hasilnya itu akar 2 0 0, akar 2 akar 3 0, akar 2 min 1/3, 4/6. Nah, berarti kan setelah melewati semua caranya tadi, kita memperoleh hasil dari dekomposisi QR dari matriks A yaitu A sama dengan Q kali R. Nah, kan A nya tadi udah soalnya nih 101, 012 sama 210. Nah, Q nya itu 1/2, 0 1/2,
min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 6, 2 per akar 6, min 1 per akar 6. Nah, R-nya itu akar 2, 0, 0, akar 2, akar 3, 0. Akar 2 min 1 per akar 3, 4 per akar 6. Soal latihan nomor 6. Tentukan dekomposisi QR matriks berikut jika mungkin. Ini caranya sama seperti tadi, mencari vektor kolom matriks A, kemudian melakukan proses Gram-Schmidt, dan diperoleh nanti Q1, Q2, Q3-nya. Kemudian mencari matriks R, dan diperoleh hasil seperti berikut ini. Kemudian dekomposisi QR dari A yaitu perkalian Q dan R yang mana menghasilkan matriks A. Nah, selanjutnya yaitu matriks-matriks ortogonal. Definisinya, suatu matriks persegi A dengan sifat A inverse sama dengan A transpose disebut sebagai matriks ortogonal di mana A kali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan I atau matriks identitas. Di sini ada contoh 1 yaitu matriks A seperti berikut ini adalah matriks ortogonal karena A kali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan matriks identitas. Dapat dilihat di sini yaitu matriks A dikali matriks A transpose, yaitu A transpose dengan mengubah baris menjadi kolom. Sama dengan A transpose dikali A menghasilkan suatu matriks identitas. Jadi matriks A tersebut merupakan matriks ortogonal di mana A dikali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan matriks identitas. Maka vektor baris dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Kemudian contoh yang kedua yaitu matriks rotasi A adalah matriks ortogonal karena A dikali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan matriks identitas. Di sini dilakukan perkalian seperti biasa dan dihasilkan suatu matriks identitas. Jadi matriks rotasi A merupakan matriks ortogonal di mana A dikali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan matriks identitas. Jadi vektor baris dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal. Teorema ini berbunyi bahwa misalkan matriks A itu berukuran n kali n, maka pernyataan berikut itu ekuivalen. Yang pertama adalah A ortogonal, yang kedua vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Kemudian yang ketiga, vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Maksud dari ekuivalen adalah A ortogonal hanya jika vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Kemudian vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid hanya jika vektor-vektor kolom dari A itu membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Kemudian A ortogonal hanya jika vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Kemudian kita akan membuktikan teorema yang tadi.
Yang pertama kita akan membuktikan bahwa A ortogonal hanya jika vektor-vektor baris membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Yang pertama-tama kita sudah ketahui bahwa matriks A ortogonal, misal Ri adalah vektor baris ke I dari matriks A dan Cj adalah vektor kolom ke J dari matriks A, maka kita dapat permisalkan bahwa A adalah vektor baris ke I dari matriks A, yaitu R1, R2 sampai ke Rn. Kemudian kita transposkan menjadi vektor-vektor kolom hasil dari vektor baris milik matriks A tadi. Kemudian dengan menggunakan definisi matriks ortogonal dan operasi hasil kali dalam Euclid, maka diperoleh A transpos sama dengan vektor baris R1, R2 sampai Rn dihasil kali dalamkan dengan vektor kolom R1, R2 sampai Rn. Untuk baris pertama, kita hasil kali dalamkan menjadi R1.R1, R1.R2 sampai R1.Rn. Kemudian untuk baris kedua, R2.R1, R2.R2 sampai R2.Rn. Dan baris seterusnya sampai baris ke N, yaitu Rn.R1, Rn.R2 sampai Rn.Rn. Kita tahu bahwa tadi matriks A merupakan matriks ortogonal, maka berlaku bahwa A apabila dikalikan dengan A transpos itu sama dengan matriks identitas. Maka hasil dari A kalikan A transpos tadi itu akan menghasilkan matriks identitas jika dan hanya jika R1.R1 sama dengan R2.R2 sampai Rn.Rn itu sama dengan 1 atau diagonal utamanya itu sama dengan 1. Dan Ri.Rj itu sama dengan 0, di mana I itu tidak sama dengan J. Yang artinya bahwa himpunan R1, R2 sampai Rn adalah sebuah himpunan ortonormal pada Rn. Hal ini juga berlaku apabila kita akan membuktikan bahwa A ortogonal apabila diketahui himpunan ortonormal pada Rn, dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa vektor-vektor baris merupakan himpunan ortonormal. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa A merupakan matriks ortogonal jika dan hanya jika vektor-vektor kolom membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Pertama, kita ketahui bahwa matriks A itu ortogonal. Misal Ri adalah vektor baris ke I dari matriks A dan Cj adalah vektor kolom ke J dari matriks A, maka kita dapat permisalkan bahwa A itu merupakan vektor-vektor kolom yang isinya adalah vektor-vektor C1, C2 sampai Cn. Kemudian kita transposkan menjadi vektor-vektor baris yang dimana isinya adalah vektor-vektor dari matriks A, yaitu C1, C2 sampai Cn. Dengan menggunakan definisi matriks ortogonal dan hasil kali dalam Euclid, maka diperoleh A dikalikan dengan A transpos sama dengan vektor-vektor kolom yang isinya adalah C1, C2 sampai Cn dihasil kali dalamkan dengan vektor-vektor baris yang isinya adalah vektor-vektor C1, C2 sampai Cn akan menghasilkan untuk baris pertama C1.C1, C1.C2 sampai C1.Cn. Kemudian untuk baris kedua C2.C1, C2.C2 sampai C2.Cn, dan seterusnya sampai ke baris ke N, yaitu Cn.C1, Cn.C2 sampai Cn.Cn. Selanjutnya kita tahu bahwa A merupakan matriks ortogonal, sehingga berlaku bahwa A apabila dikalikan dengan A transpos itu sama dengan matriks identitas. Maka hasil dari A dikalikan A transpos yang membentuk matriks C1.C1, C1.C2 dan seterusnya itu akan menghasilkan identitas atau matriks identitas jika dan hanya jika C1.C1 sama dengan C2.C2 sampai Cn.Cn itu sama dengan 1. Dan
CI.CJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J, yang artinya himpunan C1, C2, sampai Cn adalah sebuah himpunan ortonormal pada Rn. Hal ini pula juga berlaku apabila kita akan membuktikan bahwa A ortogonal dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa vektor-vektor kolom membentuk sebuah himpunan ortonormal. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema yang mengatakan bahwa vektor-vektor baris membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid jika dan hanya jika vektor-vektor kolom membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Pertama, kita permisalkan bahwa Ri adalah vektor baris ke I dari matriks A yang membentuk himpunan ortonormal. Kemudian diperhatikan bahwa A sama dengan vektor-vektor baris yang isinya adalah vektor-vektor R1, R2, sampai Rn. Kemudian kita tahu sebelumnya bahwa vektor baris dari matriks A membentuk himpunan ortonormal jika dan hanya jika A matriks ortogonal. Kita tahu sebelumnya bahwa definisi matriks ortogonal adalah A apabila dikalikan dengan A transpose sama dengan matriks identitas. Maka kita dapat tahu bahwa terdapat A transpose sama dengan vektor-vektor kolom R1, R2, sampai Rn. Sedemikian sehingga berlaku A dikalikan A transpose sama dengan A transpose dikalikan A sama dengan matriks identitas. Selanjutnya kita permisalkan bahwa B itu sama dengan A transpose. Maka vektor kolom dari B adalah vektor baris dari A. Kita tahu bahwa A merupakan matriks ortogonal, sehingga B merupakan matriks ortogonal karena B merupakan transpose dari matriks A. Oleh karena itu, dapat dengan mudah menunjukkan bahwa B kali B transpose sama dengan matriks identitas. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa B dikalikan B transpose sama dengan A transpose dikalikan A transpose yang ditransposkan. Hal ini dikarenakan B sama dengan A transpose. Kemudian A transpose dikalikan dengan A transpose yang ditransposkan sama dengan A transpose dikalikan A kemudian ditransposkan. Hal ini mengikuti sifat pengelompokan atau sifat asosiatif dari transpose. Kemudian A transpose, kita tahu bahwa A transpose dikalikan A itu sama dengan matriks identitas, sehingga A transpose dikalikan A yang ditransposkan itu sama dengan I transpose. Selanjutnya, apabila matriks identitas ditransposkan, maka akan menghasilkan matriks identitas itu sendiri, sehingga I transpose sama dengan I. Dengan demikian diperoleh bahwa B dikalikan B transpose sama dengan I. Dan berdasarkan fakta sebelumnya, maka vektor kolom dari B membentuk himpunan ortonormal. Oleh karena itu, transpose dari matriks A merupakan vektor kolom ke J dari matriks A yang membentuk himpunan ortonormal. Hal ini juga berlaku jika vektor kolom dari matriks A membentuk himpunan ortonormal, maka vektor baris dari matriks A juga membentuk himpunan ortonormal. Misalkan A adalah matriks ortogonal, maka A inverse juga matriks ortogonal. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara yang pertama, kita misalkan dulu B sama dengan A inverse. Maka untuk membuktikan bahwa B adalah matriks ortogonal, maka harus dibuktikan bahwa B inverse sama dengan B transpose. Akan tetapi, karena A matriks ortogonal, sehingga hal itu berlaku A inverse sama dengan A transpose. Maka dapat dibuktikan bahwa B inverse sama dengan A inverse inverse. A inverse yang pertama ini didapatkan dari hasil B-nya sendiri. Karena B sama dengan A inverse, maka
hasil dari B inverse sama dengan A inverse inverse. Kemudian kita sama dengankan lagi, karena A inverse sama dengan A transpose, maka hasilnya dapat kita ubah kembali menjadi A transpose inverse. Sama dengan lagi, kita balik jadi A inverse transpose. Kemudian dari hasil tersebut dapat kita peroleh bahwa B-nya termasuk B transpose. Maka dari hasil tersebut B sama dengan A inverse juga matriks ortogonal. Kemudian misal A dan B adalah matriks ortogonal, maka AB juga matriks ortogonal. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang pertama, karena A dan B adalah matriks ortogonal, maka dapat kita peroleh A inverse-nya sama dengan A transpose dan B inverse-nya sama dengan B transpose. Akan dibuktikan bahwa AB merupakan matriks ortogonal dengan membuktikan bahwa AB inverse sama dengan AB transpose. Kemudian dapat kita hitung bahwa dalam kurung AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Hal ini kita balik. Kemudian kita sama dengan lagi, karena A inverse sama dengan A transpose dan B inverse sama dengan B transpose, maka dapat kita ubah menjadi B transpose kali A inverse sama dengan dalam kurung AB transpose. Maka hal itu terbukti bahwa AB merupakan matriks ortogonal. Selanjutnya kita misalkan ada A matriks ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Hal ini dapat dibuktikan karena A matriks ortogonal, maka dapat kita ketahui bahwa A inverse sama dengan A transpose. Maka hal ini berlaku untuk determinan A sama dengan determinan A inverse sama dengan determinan A transpose. Hal ini dapat kita ubah menjadi A inverse-nya menjadi 1 per A per determinan A. Kemudian untuk A determinan A transpose-nya kita ubah menjadi determinan A. Kemudian dapat kita peroleh 1 per determinan A sama dengan determinan A. Kemudian kita kali silang. Determinan A yang di bawahnya 1 dapat kita kalikan dengan determinan A. Jadi hasilnya sama dengan determinan A kuadrat sama dengan 1. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Selanjutnya akan timbul suatu pertanyaan, apakah konvers dari pernyataan 3 teorema tambahan di atas tersebut berlaku? Pernyataan konvers dari teorema yang mengatakan bahwa jika determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1, maka A ortogonal itu tidak berlaku karena misal diberikan matriks A itu sama dengan 1, 1, 1, 0, di mana matriks tersebut memiliki determinan itu sama dengan min 1, tetapi A itu bukan ortogonal. Dengan fakta bahwa A apabila dikalikan dengan A transpose itu sama dengan 1, 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks 1, 1, 1, 0 itu akan menghasilkan 2, 1, 1, 1. Hal ini tidak sama dengan matriks identitas, sehingga konvers dari pernyataan 3 teorema dari teorema tambahan tersebut tidak berlaku. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu matriks ortogonal sebagai operator linear.
Pada teorema ini, jika A adalah matriks persegi n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Pernyataan yang pertama, A adalah matriks ortogonal. Pernyataan yang kedua, panjang AX sama dengan panjang X untuk semua X pada Rn. Artinya, di sini panjang suatu vektor itu diawetkan oleh perkalian matriks ortogonal. Lalu pernyataan yang ketiga yaitu jika dipunyai sembarang vektor X dan Y, vektor AX dot vektor AY sama dengan X dot Y untuk semua X dan Y pada Rn. Jadi, matriks ortogonal ini intinya mengawetkan panjang dan mengawetkan dot product. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian. Karena pernyataan ekuivalen, jadi untuk skema pembuktiannya, kita buktikan dulu 1 maka 2, lalu kita buktikan 2 maka 3, dan kita buktikan 3 maka 1. Artinya, jika ketiga ini benar, maka 2 otomatis benar, walaupun kita tidak membuktikan bolak-balik. Sekarang coba kita lihat buktinya. Jadi kita buktikan dulu jika 1 maka 2. Artinya kita mau membuktikan misalkan A matriks ortogonal, maka A transpos A sama dengan identitas. Dengan menggunakan rumus hasil kali titik berikut, diperhatikan bahwa panjang AX karena kalinya kali titik, maka ini akar dari AX dot AX. Nah, di sini titiknya adalah dot product. Ini sama saja dengan jika kita punya vektor X dot Y sama dengan X transpos, kita kalikan dengan matriks Y. Jadi ini dot product dan ini perkalian matriksnya. Karena di sini X-nya adalah AX, berarti ini jadi AX transpos dan AX yang di sini adalah Y, jadi dia tetap. Sekarang didapat perkalian matriks, nah AX ditransposkan jadi X transpos A transpos AX. Selanjutnya kita operasikan asosiatif dan hasilnya seperti berikut. Nantinya kita gunakan kembali definisi transpos dot product sehingga kita dapat X didotprodukkan dengan A transpos A, tetapi A transpos A adalah identitas. Karena kita tahu A transpos A identitas, maka kita dapat X dot X. Akar dari X dot X itu adalah panjang X. Sehingga kita dapat panjang AX sama dengan panjang X. Ini adalah untuk pembuktian jika 1 maka 2. Selanjutnya akan kita buktikan pernyataan dari 2 ke 3. Misalkan panjang AX sama dengan panjang X. Dengan teorema berikut, buktikan bahwa AX dot AY sama dengan X dot Y. Di sini kita gunakan identitas kali dalam. Identitasnya berubah menjadi 1/4 kali panjang AX tambah AY dikuadratkan dikurangi 1/4 kali panjang AX dikurangi AY lalu dikuadratkan. Selanjutnya A-nya dikeluarkan dan didapat hasil seperti berikut. Kemudian seperti yang kita misalkan sebelumnya, di mana panjang AX sama dengan panjang X, maka A dapat kita hilangkan. Nah, ini dari sini ke sini, itu sama dengan kita menggunakan sifat yang sama dengan langkah pertama tadi. Diperoleh hasil X dot Y, sehingga terbukti bahwa AX dot AY sama dengan X dot Y. Dan untuk pembuktian pernyataan yang terakhir yaitu jika 3 maka 1. Misalkan AX dot AY sama dengan X dot Y. Kita ketahui bahwa AX dot AY sama dengan X dot A transpos AY. Maka X dot Y sama dengan X dot A transpos AY. Kita pindahkan yang ada di ruas kanan menuju ke ruas kiri menjadi X dot Y min X dot A transpos AY sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan berikut ini. Persamaan ini berlaku untuk semua X elemen Rn. Maka persamaan di atas juga berlaku untuk
X sama dengan buka kurung I min A transpos A tutup kurung Y. Maka dalam kurung I min A transpos A tutup kurung Y dot dalam kurung I min A transpos A tutup kurung Y sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat positivitas kali dalam didapat buka kurung I min A transpos A tutup kurung Y sama dengan 0. Karena persamaan di atas berlaku untuk semua Y elemen Rn, maka untuk Y tak sama dengan 0, harus I min A transpos A sama dengan 0. Maka A transpos A sama dengan I, sehingga terbukti bahwa A adalah matriks ortogonal. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan nomor 1. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa matriks A yang berisi matriks seperti pada soal tersebut itu ortogonal dengan yang pertama itu menggunakan definisi A transpos dikalikan A sama dengan matriks identitas, kemudian teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan kedua, dan teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan ketiga. Pertama-tama kita akan membuktikan bahwa A merupakan matriks ortogonal secara definisi. Kita tahu bahwa definisi dari matriks ortogonal adalah A dikalikan A transpos itu sama dengan matriks identitas. Sehingga kita akan menghitung terlebih dahulu A dikalikan A transpos, yaitu dengan mengalihkan matriks A dengan matriks A transpos dengan perkalian seperti biasa. Pertama kita akan mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks A transpos yang akan menghasilkan 1 di baris pertama kolom pertama. Kemudian kita akan mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom kedua dari matriks A transpos yang menghasilkan min 144/125 di baris pertama kolom kedua. Kemudian kita akan mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom ketiga dari matriks A transpos yang akan menghasilkan 0 pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks A transpos yang akan menghasilkan min 144/125 pada baris kedua kolom pertama. Kemudian kita mengalihkan baris kedua dari matriks A dengan kolom kedua matriks A transpos yang akan menghasilkan 437/125 di baris kedua kolom kedua. Kemudian kita mengalihkan baris kedua dari matriks A dengan kolom ketiga dari matriks A transpos yang akan menghasilkan min 672/625 pada baris kedua kolom ketiga. Kemudian kita mengalihkan baris ketiga dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks A transpos yang akan menghasilkan 0 pada baris ketiga kolom pertama. Kemudian kita mengalihkan baris ketiga dari matriks A dengan kolom kedua dari matriks A transpos yang akan menghasilkan min 672/625 di baris ketiga kolom kedua. Kemudian kita mengalihkan baris ketiga dari matriks A dengan kolom ketiga dari matriks A transpos yang akan menghasilkan 1 di baris ketiga kolom ketiga. Dari hasil ini kita tahu bahwa A dikalikan A transpos ini tidak sama dengan matriks identitas. Selanjutnya kita juga akan mencari hasil perkalian dari matriks A transpos dengan matriks A, yaitu dengan perkalian seperti biasa, yaitu baris pertama dari matriks A transpos dikalikan dengan kolom pertama dari matriks A akan menghasilkan 2569/625 pada baris pertama kolom pertama. Kemudian kita akan mengalihkan baris pertama dari
matriks A transpose dengan kolom kedua dari matriks A yang akan menghasilkan 0 pada baris pertama kolom kedua. Kemudian kita akan mengalihkan baris pertama dari matriks A transpose dengan kolom ketiga dari matriks A yang akan menghasilkan 432 per 625 pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dari matriks A transpose dengan kolom pertama dari matriks A yang akan menghasilkan 0 pada baris kedua kolom pertama. Kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dari matriks A transpose dengan kolom kedua dari matriks A yang akan menghasilkan 241 per 625 pada baris kedua kolom kedua. Kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dari matriks A transpose dengan kolom ketiga dari matriks A yang akan menghasilkan 192 per 625 pada baris kedua kolom ketiga. Kemudian kita akan mengalihkan baris ketiga dari matriks A transpose dengan kolom pertama dari matriks A yang akan menghasilkan 432 per 625 pada baris ketiga kolom pertama. Kemudian kita akan mengalihkan baris ketiga dari matriks A transpose dengan kolom kedua dari matriks A yang akan menghasilkan 192 per 625 di baris ketiga kolom kedua. Kemudian kita akan mengalihkan baris ketiga dari matriks A transpose dengan kolom ketiga dari matriks A yang akan menghasilkan 1 pada baris ketiga kolom ketiga. Dari hasil ini kita tahu bahwa A transpose dikalikan dengan A tidak sama dengan matriks identitas, sehingga diperoleh bahwa A dikalikan A transpose tidak sama dengan A transpose dikalikan A dan tidak sama dengan, dan keduanya ini tidak sama dengan matriks identitas. Maka dapat disimpulkan bahwa A bukan matriks ortogonal. Selanjutnya, kita akan membuktikan dengan menggunakan pernyataan kedua teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal. Pernyataan kedua dari teorema tersebut mengatakan bahwa vektor-vektor baris dari matriks A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Sehingga kita akan membentuk vektor-vektor baris dari matriks A terlebih dahulu, yaitu terdiri dari vektor U1, U2, dan U3. Untuk menunjukkan A ortogonal, maka perlu terlebih dahulu mengecek bahwa matriks A itu merupakan himpunan ortonormal dengan membuktikan hasil kali dalam U1, U2, hasil kali dalam U2, U3, dan hasil kali dalam U1, U3 sama dengan 0, dan panjang vektor dari setiap vektor sama dengan 1. Pertama-tama kita akan mencari ruang hasil kali dalam untuk setiap vektor. Yang pertama kita akan mencari ruang hasil kali dalam dari vektor U1 dan U2, yaitu panjang vektor U1 dan U2 itu sama dengan 4/5 dikalikan min 9/5 ditambah 0 dikalikan 4/25 ditambah min 3/5 dikalikan min 12/25 itu sama dengan min 144/125. Kemudian kita cari ruang hasil kali dalam dari vektor U2 dan U3 sama dengan min 9/5 dikalikan 12/25 ditambah 4/25 dikalikan 3/5 ditambah min 12/25 dikalikan 16/25 itu sama dengan min 672/625. Dan yang terakhir kita akan mencari ruang hasil kali dalam dari vektor U1 dan U3, yaitu sama dengan 4/5 dikalikan 12/25 ditambah 0 dikalikan 3/5 ditambah min 3/5 dikalikan 16/25 akan menghasilkan 0. Setelah itu kita akan mencari panjang vektor dari masing-masing vektor. Yang pertama kita akan mencari panjang vektor dari U1 dengan definisi ruang hasil kali dalam, yaitu hasil kali dalam U1 dan U1 dipangkatkan setengah itu
itu akan menghasilkan 1 untuk panjang vektor dari vektor U1. Kemudian untuk panjang vektor dari vektor U2 akan menghasilkan 1/5 akar 437/5. Kemudian untuk panjang vektor dari vektor U3 akan menghasilkan 1. Dari hasil yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa ruang hasil kali dalam dari vektor U1 dan U2 tidak sama dengan 0, dan ruang hasil kali dalam dari vektor U2 dan U3 itu tidak sama dengan 0. Serta panjang vektor dari vektor U2 itu tidak sama dengan 1. Sehingga matriks A tidak membentuk suatu himpunan ortonormal. Jadi, A bukan matriks ortogonal. Selanjutnya, kita akan membuktikan dengan menggunakan pernyataan 3 teorema vektor kolom dan baris matriks ortogonal. Pernyataan 3 pada teorema tersebut mengatakan bahwa vektor-vektor kolom dari matriks A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Sehingga yang pertama kali kita akan membentuk vektor-vektor kolom dari matriks A. Yang kita akan namai vektor-vektor tersebut yaitu U1, U2, dan U3. Sama seperti dengan menggunakan pernyataan kedua tadi, untuk menunjukkan A ortogonal, maka perlu mengecek bahwa A merupakan sebuah himpunan ortonormal dengan membuktikan hasil kali dalam vektor U1 dan U2 sama dengan hasil kali dalam U2 dan U3 sama dengan hasil kali dalam U1 dan U3 itu sama dengan 0. Dan panjang vektor dari setiap vektor itu sama dengan 1. Diperhatikan bahwa ruang hasil kali dalam U1 dan U2 sama dengan 4/5 dikalikan 0 ditambah min 9/5 dikalikan 4/25 ditambah 12/25 dikalikan 3/5 sama dengan 0. Selanjutnya, ruang hasil kali dalam vektor U2 dan U3 sama dengan 4/5 dikalikan min 3/5 ditambah min 9/5 dikalikan min 12/25 ditambah 12/25 dikalikan 16/25 akan menghasilkan 432/625. Dan yang terakhir kita akan mencari ruang hasil kali dalam dari vektor U1 dan U3 sama dengan 0 dikalikan min 3/5 ditambah 4/25 dikalikan min 12/25 ditambah 3/5 dikalikan 16/25 sama dengan 192/625. Setelah itu, kita akan mencari panjang vektor dari masing-masing vektor. Yang pertama, kita akan mencari panjang vektor dari U1 dengan definisi ruang hasil kali dalam, yaitu hasil kali dalam vektor U1 dan U1 dipangkatkan setengah, yang akan menghasilkan 1/25 akar 2569. Selanjutnya, untuk panjang vektor dari vektor U2 menghasilkan hasil akhir yaitu 1/25 akar 241. Dan pada panjang vektor U3 menghasilkan 1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil kali dalam dari vektor U1 dan U3 tidak sama dengan 0, dan hasil kali dalam dari vektor U2 dan U3 itu tidak sama dengan 0, serta panjang vektor dari U1 tidak sama dengan 1 dan panjang vektor dari U2 tidak sama dengan 1, sehingga matriks A bukan merupakan himpunan ortonormal. Jadi, A bukan matriks ortogonal. Dari ketiga cara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa matriks pada soal latihan nomor 1 ini bukan merupakan matriks ortogonal. Soal latihan nomor 2. Tentukan
inverse matriks pada soal nomor 1. Hal ini dapat kita selesaikan langsung dengan menggunakan OBE. 4/5, 0, min 3/5, min 9/5, 4/25, min 12/25, 12/25, 3/5, 16/25, itu termasuk matriks A. Untuk matriks identitasnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Untuk mendapatkan matriks inverse matriks sendiri, maka matriks identitasnya harus berada pada ruas kiri, dan untuk matriks biasanya, untuk matriks A-nya harus berada di ruas kanan. Kemudian langsung saja kita ubah. Yang pertama 5/4 B1, hasilnya menjadi 1, 0, min 3/4, min 9/5, 4/25, min 12/25, 12/25, 3/5, 16/25. 5/4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian B2 plus 9/5 B1 dan B3 min 12/25 B1 menjadi 1, 0, min 3/4, 0, 4/25 min 183/100, 0, 3/5, 1, 5/4, 0, 0, 9/4, 1, 0, min 3/5, 0, 1. Kemudian 25/4 B2 yang hasilnya 1, 0, min 3/4, 0, 1, min 183/16, 0, 3/5, 1. 5/4, 0, 0, 225/16, 25/4, 0, min 3/5, 0, 1. Kemudian B3 min 3/5 B2, hasilnya yaitu 1, 0, min 3/4, 0, 1, min 183/100, 0, 0, 629/80. 5/4, 0, 0, 225/16, 25/4, 0, min 723/80, min 75/20, 1. Kemudian 80/629 B3, hasilnya yaitu 1, 0, min 3/4, 0, 1, min 183/16, 0, 0, 1. 5/4, 0, 0, 225/16, 25/4, 0, min 723/629, min 300/629, 80/629. Kemudian B2 plus 183/16, B3, B1 dan B1 plus 3/4 B3, hasilnya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 244/629, min 225/629, 60/629, 576/629, 500/629, 915/629, min 723/629, min 300/629, 80/629. Jadi dari hasil tersebut dapat kita peroleh bahwa untuk hasil dari A inverse
sendiri, hasilnya yaitu 244 per 629 min 225 per 629, 60 per 629, 576 per 629, 500 per 629, 915 per 629, min 723 per 629, min 300 per 629, 80 per 629. Untuk soal yang nomor 7, apakah matriks-matriks berikut ortogonal? Jika iya, tentukan inversnya. Soal ini dapat kita selesaikan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, kita cari dulu vektor kolom dari matriks tersebut. Didapat R1 sama dengan min 1/2, 0 1/2, R2 sama dengan 1/6, min 2/6, dan 1/6, R3 sama dengan 1/3, 1/3, dan 1/3. Langkah yang kedua, kita akan membuktikan vektor tersebut ortogonal. Yang pertama, kita hitung hasil kali antara vektor R1 dengan R2, di mana karena hasil kali ini adalah hasil kali di ruang Euclid, maka kita akan menerapkan operasi standar, yaitu untuk hasil kali R1 dengan R2 adalah hasil dot product vektor R1 dengan R2. Didapat min 1/12 ditambah 0 plus 1/12 sama dengan 0. Untuk hasil kali R1, dengan R3 sama dengan min 1/6 ditambah 0 ditambah 1/6, hasilnya adalah 0. Dan untuk hasil kali R2 dengan R3 didapat 1/18 ditambah min 2/18 ditambah 1/18, hasilnya adalah 0. Karena hasil dari ketiga hasil kali tersebut adalah 0, maka terbukti ortogonal. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa vektor tersebut membentuk himpunan ortonormal. Untuk panjang R1 kita hitung akar 1/2 ditambah 0 ditambah 1/2, hasilnya adalah 1. Untuk panjang R2 kita hitung untuk akar 1/6 ditambah 4/6 ditambah 1/6, hasilnya adalah 1. Dan untuk panjang R3 kita hitung akar 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3, hasilnya adalah 1. Karena ketiga panjang vektor tersebut hasilnya adalah 1, maka terbukti membentuk himpunan ortonormal. Sehingga berdasarkan teorema terbukti bahwa matriks tersebut adalah ortogonal. Selanjutnya kita cari inversnya dengan cara A inverse sama dengan A transpose. Didapat hasil berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.